Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat adalah isu yang sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat. Hadirnya inovasi-inovasi seperti ATM beras menjadi solusi cerdas untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, seperti apa ATM beras ini bisa menjadi jembatan menuju kesejahteraan umat? Kita akan tanyakan langsung di studio. Sudah hadir narasumber, ada Bapak Febrianto Utomo selaku Supervisor Regional YBM Brilian Surabaya. Apa kabar Pak Febri? Baik Ibu Vina. Alhamdulillah baik untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Nah Pak, apa yang menjadi latar belakang utama terciptanya program beras ATM dan apa yang menjadi masalah yang diselesaikan Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama kita mengetahui juga secara umum di Indonesia ini garis kemiskinan cukup tinggi ya. Nah, dari situ kita juga melihat beberapa event masyarakat yang mendapatkan bantuan beras itu sampai menimbulkan korban jiwa gitu karena berebutan. Nah, dari situ kita inisiatif untuk mencari solusi lain ya. Yaitu berupa mesin ATM beras yang kita berikan di masjid untuk membantu warga mustahik memang yang tergolong fakir miskin di area masjid tersebut. Baik. Ya, gitu. Terbentuknya mulai kapan Pak? Terbentuk sejak 2020, waktu itu masih di kantor YBM Brilian Pusat di Jakarta. Kemudian di 2001 baru didistribusikan ke 18 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana nih Pak untuk mekanisme kerja dari ATM beras tersebut dan apakah ada persyaratan khusus untuk masyarakat yang bisa mengaksesnya? Ya, jadi ATM beras ini memang bentuknya seperti mesin gitu, mesin ATM, cuman keluarnya berupa beras ya, bukan uang. Nah itu tentunya juga memerlukan kartu ATM, seperti kartu ATM yang sudah kita register ke dalam mesin tersebut. Jadi kita sudah tentukan mustahik-mustahik yang menerima sebanyak 50 mustahik setiap mesin ATM, itu kita berikan ATM beras, kartu ATM-nya, yang nanti bisa diambil per pekan setiap jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus masjidnya. Misal setiap hari Jumat sore gitu ya. Jadi kartu itu hanya bisa dipakai di Jumat sore itu untuk sekali pemakaian. Dalam seminggu sekali ya Pak ya. Betul. Oke, dan ini memang sekali ngambil dapat beras berapa kilo sih Pak kalau boleh tahu? Ya, untuk sekali mengambil per pekan keluar berasnya itu 3 liter. Oh, 3 liter ya. 3 liter. Begitu. Dan ini untuk warga, untuk khusus sasarannya di mana Pak? Ya, sasarannya adalah warga fakir miskin ya, janda duafa gitu, yang berada di terdekat dari masjid tersebut gitu. Jadi kita memberikan subsidi, stimulus untuk di awal itu sebanyak 50 mustahik, nantinya akan bisa dikembangkan sendiri oleh masjid tersebut bisa sampai 100, 200 dan semampunya dari masjid tersebut gitu. Jadi program ATM beras ini dialokasikan ke masjid-masjid seperti itu ya Pak ya. Nah, ini sudah ada berapa warga yang sudah terbantu dalam program ini dan wilayah mana saja program ATM beras ini terpasang begitu Pak? Ya. Kalau di Jawa Timur total ada 17 mesin ATM yang sudah kita sebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Untuk di Surabaya sendiri ada 3 mesin, kemudian di Mojokerto ada 1, di Jombang ada 3, dan beberapa wilayah lain. Kalau di total dari semua mesin itu ada sekitar 7.050 penerima manfaat dari mesin ATM beras ini. Baik, gitu. Namun untuk segi biaya pendanaan ini seperti apa nih Pak? Kalau dari Yayasan Baitul Mal Brilian untuk mengelola biaya operasional atas program ATM beras ini? Ya, terima kasih. Jadi YBM Brilian mengelola dana zakat dari karyawan BRI begitu ya. Nah ini kami memberikan stimulus untuk setiap mesin ATM itu untuk 50 mustahik, jadi total itu hampir 50 juta tiap mesin gitu ya, itu untuk 6 bulan. Nah, selain itu juga dari mesinnya itu kita berikan secara cuma-cuma untuk dipakai dalam program ATM program ATM beras ini. Jika misal dalam pelaksanaannya nanti setelah stimulus awal yang kita berikan masjid tidak bisa melanjutkan,
kami akan memindahkan untuk mencari masjid yang lain begitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan ini masjid tidak bisa melanjutkannya ini karena apa sih Pak kalau boleh tahu? Biasanya masjid kan juga terbatas ya, mungkin pemasukan dari infak atau dari zakatnya gitu, sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pembelian beras mustahik tadi. Kebanyakan dari situ. Makanya di awal kita mencari masjid yang memang secara infaknya besar, bagus gitu ya, punya donatur tetap yang bagus gitu ya. Nah, itu yang masjid-masjid bisa berkelanjutan untuk menggunakan mesin ATM berasnya ini. Oke, lebih banyak menyasarnya ke masjid-masjid yang donaturnya yang tetap seperti itu, begitu ya Pak ya. Nah, untuk tantangan besar yang dihadapi untuk mengimplementasikan program ATM beras ini seperti apa Pak kalau di lapangan Pak? Ya, tantangannya adalah karena mungkin cukup banyak mustahik di area tersebut. Jadi karena kami juga punya keterbatasan, kami hanya memberikan bantuan sebanyak 50 mustahik. Jadi untuk itu perlu kolaborasi dengan muzaki-muzaki di area masjid tersebut untuk ikut memberikan kontribusinya. Jadi supaya penerima manfaatnya lebih banyak lagi dan bisa berkelanjutan. Jadi tantangannya adalah dari pihak masjidnya juga harus merangkul nih masyarakat sekitarnya yang memang mampu untuk sama-sama nih, ini ada program ATM beras, mari bisa nyumbang berasnya langsung, bisa berupa uang, nanti dibelikan beras, supaya penerimanya lebih banyak lagi dan bisa berkelanjutan. Itu PR-nya sih. Sejauh ini sudah teratasi atau bagaimana Pak? Ada beberapa masjid yang memang sudah komitmen masih melanjutkan, dan memang juga ada mungkin karena dari segi ekonomi juga dari wilayah masing-masing berbeda ya. Itu ada juga yang memang tidak bisa melanjutkan, akhirnya kita alihkan ke masjid yang lain. Baik, kalau dari Yayasan Baitul Mal Brilian ini apakah ada rencana untuk memperluas program ini ke daerah lain? Lalu seperti apa untuk strategi untuk memperluas jangkauan tersebut Pak? Ya, baik. Jadi strateginya kami akan melakukan evaluasi terus. Jadi masjid penerima ATM beras ini akan kita evaluasi setiap bulannya, apakah masih digunakan atau tidak, itu yang pertama. Jika masih digunakan, berarti akan kita tempatkan ATM itu tersebut di masjid tersebut. Ya. Kemudian kedepannya mungkin juga kita akan kolaborasi dengan beberapa lembaga atau pemerintah ya, yang mau ikut untuk terus membantu dalam program ini. Oke, sejauh ini sudah jalan kalau dari kolaborasi tersebut? Kolaborasi kami sedang melakukan perencanaan ya, menghubungi beberapa lembaga untuk menawarkan proposal untuk program ATM beras ini gitu. Jadi memang kami tidak bisa sendiri karena juga punya keterbatasan juga. Harapannya juga dengan kolaborasi program akan semakin lebih jalan lebih bagus lagi. Baik, gitu. ATM beras tidak hanya sekedar alat untuk mendapatkan beras, tetapi juga merupakan simbol harapan bagi banyak keluarga yang berjuang di tengah tantangan ekonomi. Nah, bagaimana warga sekitar untuk merespon terkait inovasi ATM beras ini? Bisa dijawab di segmen berikutnya ya, Pak. Ya. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami, Saudara, di Sapa Jatim. Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Bapak Febrianto Utomo selaku Supervisor Regional YBM Brilian Surabaya. Menyambung pertanyaan di segmen sebelumnya nih Pak ya. Untuk respon hingga antusias warga penerima manfaat dari program ATM beras ini sejauh ini seperti apa Pak? Ya, warga sangat senang ya tentunya. Sangat senang dan sangat berharap program ini bisa mereka dapatkan seterusnya begitu ya. Baik. Karena kan sangat membantu ya, terutama untuk di pedesaan-pedesaan gitu, yang memang mungkin secara ekonomi masih rendah begitu ya masih, dan untuk membantu kebutuhan pangan mereka. Dan ini kan memang sejalan dengan program pemerintah ya, terutama program dari PBB yaitu SDGs yang nomor 1 dan nomor 2 itu tanpa mengurangi kemiskinan dan mengurangi kelaparan gitu. Jadi harapan dari warga maupun pengurus masjid itu mereka bisa melanjutkan terus program ini.
pengalaman yang kemarin, ada masjid yang baru terpikir setelah adanya program ini. Oh iya, ternyata kenapa nggak dari dulu kita lakukan, kita ngajak warga yang mampu di sekitar sini untuk memberikan infak zakatnya untuk memberi bantuan ke warga yang kurang mampu di areanya tersebut. Baik. Jadi walaupun mungkin nantinya dari program ATM ini berakhir, warga masih bisa melanjutkan dengan skema yang lain. Begitu. Namun menurut pengamatan Bapak, ini sebelum adanya program ATM beras ini, bagaimana sih cerita dari warga di sekitar, Pak? Ya, jadi banyak warga yang memang mungkin untuk makan itu belum tentu mungkin 1 hari sekali gitu ya. Ada yang mereka mengandalkan dari jualan yang belum tentu bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya begitu ya, terutama di apa namanya yang memang warga kurang mampu. Nah, dengan adanya ATM beras ini setidaknya mereka bisa sedikit untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Gitu. Walaupun mungkin hanya beras, nantinya mungkin bisa dikembangkan menjadi ada penambahan lauk pauk dan sebagainya. Tapi sejauh ini fokusnya masih beras, Masih di ya, beras, Pak ya? betul. Baik. Nah, ini program apa yang paling diapresiasi oleh warga sekitar nih, Pak? Ya, selain pemberian beras, kita juga menghimbau untuk pengurus masjid sebelum memberikan berasnya ini, itu warga yang mendapatkan ini diajak untuk mengikuti kajian dulu. Seperti Begitu. apa itu, Pak? Misal pengajian, bisa istighosah gitu ya, kemudian acara-acara di acara hari besar keagamaan Islam gitu ya. Jadi warga selain mendapatkan beras juga mendapatkan tambahan pengetahuan ibadahnya ya gitu. Bisa harapannya bisa meningkatkan ibadahnya juga. Baik, Begitu. jadi tidak hanya mengambil beras aja terus langsung pulang, Betul. begitu ya Pak ya. Jadi, tapi ada kajian-kajian tertentu yang betul. harus diikuti oleh warga sekitar. Betul. Dan untuk perubahan yang dirasakan oleh warga setelah mendapatkan bantuan ini seperti apa? Dan tentunya apakah ada pembatasan untuk dalam pengambilan program ATM beras ini, Pak? Ya, jadi dampaknya sekarang mungkin warga yang mungkin dulu jarang ke masjid begitu ya, sholatnya belum 5 waktu dan sebagainya, itu bisa lebih dekat dengan yang memberi hidup ya, Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga bisa meramaikan masjid ini. Jadi saling memberikan keuntungan dari pihak pengurus masjid, juga masjidnya lebih ramai. Kemudian dari warga yang penerima juga bisa mendapatkan tambahan ilmu agamaan dan juga mendapatkan beras tadi. Kemudian setelah itu diharapkan dari pengurus masjid bisa tetap mengelola dan mengembangkan program ini gitu. Baik, jadi tidak ada pembatasan begitu, Pak? Untuk pembatasan sebenarnya dari kami hanya kami subsidi di awal 6 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu tergantung dari masjid. Masjid boleh memberikan misal seminggu 3 kali boleh. Memberikan sebanyak 100 sampai 200 penerima manfaatnya boleh, terserah. Tergantung dari saldo kemampuan dari masjid tersebut. Berarti masjidnya yang mengatur begitu Masjid ya, yang Pak? mengatur, betul. Baik. Kalau dari kami 6 bulan pertama kami hanya memberikan 3 liter per pekan untuk 50 penerima manfaat. Gitu. Nah Pak, ini dalam intensitas kebutuhan sehari-hari ini bagaimana dari pihak yayasan untuk memenuhi kebutuhan tersebut nih Pak? Ya, jadi kebetulan kami adalah pengelola dari dana zakat dari pegawai Bank BRI. Jadi dari Bank BRI, pegawai-pegawainya saat payroll itu langsung dipotong zakat. Nah, dari dana itulah yang kita gunakan untuk keberlanjutan program ini. Gitu, Baik. tiap bulannya. Selain dari pendonor dari Betul, dari luar juga begitu, kita donasi juga. begitu Betul. ya. Oke, baik. Sangat menginspirasi sekali bagaimana teknologi sederhana seperti ini bisa membuat perbedaan besar dalam hidup banyak orang. Kita bisa melihat betapa besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu bagaimana dampak sosial dari program ATM Beras ini? Mungkin bisa dijawab detailnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Bapak Febrianto Utomo, Supervisor Regional YBM Brilian Surabaya. Pak Febri, bagaimana Anda melihat dampak sosial dari program ATM beras ini terutama di kalangan masyarakat prasejahtera? Ya, kalau melihat dampaknya memang kita satu ya untuk mengatasi kelaparan dulu ya tentunya. Mungkin ini tidak bisa kami lakukan sendiri tentunya. Ya. Ini adalah langkah kecil stimulus untuk mengajak warga untuk saling bergotong royong ya, secara berkelanjutan sehingga bisa membantu warga yang memang prasejahtera tadi ya, secara dari kebutuhan pangannya tentunya dalam hal ini. Harapannya yaitu warga saling membantu, jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah mungkin, tidak hanya mengandalkan dari lembaga, jadi warga sekitar bisa saling membantu secara swadaya. Gitu. Baik, saran Anda seperti apa Pak, agar program ini itu berjalan lebih lanjut dengan jangka panjang, tidak hanya untuk sementara saja begitu Pak? Ya, jadi saran saya ini harus dari pengurus ATM beras tadi, dari masjid dan juga masyarakat harus sama-sama memahami bahwa masih banyak masyarakat prasejahtera di sekitar kita, gitu ya. Harapannya juga mereka tidak berhenti dari satu langkah kecil ini, bisa juga mengembangkan untuk program-program yang lainnya, gitu. Terutama program di ketahanan pangan. Baik. Jadi ATM beras ini juga melatar belakangi adanya, misal ada di salah satu masjid sedekah sayur gitu ya, sedekah ikan. Nah, jadi tidak hanya dari berasnya saja yang nantinya bisa dikembangkan, mungkin juga dengan lauk pauknya. Tapi masih belum berjalan ya Pak ya? Belum berjalan, tapi sudah ada masjid yang menjalankan begitu. Oh, kalau di Surabaya ada yang menjalankannya Pak? Yang ada di Sidoarjo kemarin. Di Sidoarjo ya, yang sudah menjalankannya begitu. Nah, kalau menurut perspektif Anda nih Pak, bagaimana kolaborasi antara lembaga sosial, kemudian dengan pemerintah dan masyarakat, ini agar lebih dimaksimalkan lagi untuk mendukung program-program inovatif yang seperti ini Pak? Ya, jadi kalau dari Surabaya, beberapa kali juga dari itu mengundang beberapa las itu untuk mengumpulkan, untuk berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dalam beberapa program. Nah, namun untuk program ATM beras ini memang belum kami usulkan untuk bisa disupport dari pemerintah. Jadi kami hanya mungkin dari lembaga-lembaga lain juga sudah ada beberapa lembaga yang memang mengadakan program yang sama. Nah, ini nantinya harapannya bisa berkolaborasi untuk menjangkau daerah-daerah yang lebih pelosok lagi, gitu. Ya, karena kami kan adanya hanya di beberapa kota besar gitu ya. Ya, sedangkan mungkin ada juga lembaga yang bisa sampai menjangkau daerah pelosok, kemudian daerah yang di kepulauan. Nah, nantinya harapannya bisa menjaga area-area tersebut yang memang sulit dijangkau. Baik, sasarannya akan menuju ke sana begitu Pak ya? Iya. Baik, nah Pak, ini bagaimana Anda melihat dengan adanya teknologi untuk mengatasi masalah terutama kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini? Ya, kalau kita melihat teknologi ya, sebenarnya bisa mendapatkan support untuk donasinya tadi ya, dari teknologi yang ada sekarang. Itu kan sangat pesat sekali ya, banyak media sosial yang bisa digunakan untuk kita gunakan untuk menggalang donasi untuk keberlanjutan program, terutama mungkin nantinya bisa juga kita ajarkan ke pengurus-pengurus masjid, mereka bisa lebih melek teknologi begitu ya. Jadi selain mengandalkan dari warga sekitar, mereka juga bisa menggalang donasi di media sosial untuk masyarakat skala luas. Baik, jadi program ini bisa ya diterapkan ke wilayah-wilayah lain seperti Betul, itu ya Pak bisa, ya, selain kebutuhan pangan begitu. Sejauh ini kalau boleh saya tahu, ini kan penerima manfaat ini kan juga ada lansia, ada masyarakat juga seperti itu. Nah, ini kira-kira mereka melek teknologi kah Pak? Apalagi ini kan program ATM beras begitu Pak sistemnya. Ya. Jadi mereka penerima manfaat ini kan rata-rata memang lansia begitu ya, lansia. Jadi oleh karena itu kita meminta untuk dari pihak masjid untuk menunjuk satu operator, 1-2 orang operator untuk mengawal atau membantu para penerima manfaat ini saat mengambil beras.
mungkin dari mereka baca tulis saja mungkin mereka nggak ngerti gitu ya. Baik. Nah, itu jadi kami minta kerjasama dengan masjid untuk menunjuk 1-2 orang untuk menjadi operator saat pembagian berasnya. Gitu. Jadi mereka terbantu ya Pak ya dengan Betul. adanya operator tersebut. Nah, ini terakhir nih Pak, adakah pesan untuk masyarakat yang belum mengetahui program ini dan juga yang sudah mengetahui program ATM Beras ini Pak? Ya, bagi masyarakat ini adalah program yang sangat bagus sekali ya. Jadi program ATM Beras bagi siapapun yang ingin berkontribusi, memberikan bantuan maupun mengusulkan untuk penerima manfaat, kami sangat terbuka gitu ya. Nanti bisa menghubungi kami di beberapa kanal media sosial kami. Ya. Nah Pak, mungkin bisa diinformasikan lebih lanjut cara warga untuk mensupport, bisa berdonasi dari program ini bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Kami memiliki beberapa kanal ya, bisa melalui website kami di ybmbrilliant.id. Kemudian aplikasi kami juga, kami memiliki aplikasi untuk berdonasi yaitu memberi makna.id. Juga bisa mendatangi seluruh kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kami ada punya 18 kantor perwakilan YBM Brilliant. Khusus untuk yang di Surabaya, itu bisa datang ke Jalan Jemur Andayani 1 nomor 1 Surabaya. Gitu. Itu yang terdekat ya kalau di Yang wilayah terdekat, Surabaya. iya. Kalau di luar kota pasti ada cabangnya sendiri Ada ya Pak cabangnya ya, juga. yang terdekat. Baik, terima kasih Pak Febri sudah memberikan cerita yang Terima kasih. luar biasa sekali yang disampaikan. Saudara, ATM Beras membuktikan bahwa dengan teknologi yang tepat kita bisa menciptakan sistem bantuan yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran. Ini bukan hanya soal memberikan bantuan, tapi juga membangun rasa keadilan, martabat dan harapan bagi penerima manfaat. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.